bersama saya Rini Alfi Bajida di program Indahnya Islam, dan kita sedang membahas tentang kerugian bagi orang yang menyia-nyiakan waktu. Bersama Ustazah kita, Ustazah Jenny Jasmar. Kita lanjutkan perbincangan kita ya Ustazah. Iya, baik Mbak Rini. Masya Allah Ustazah, tadi Ustazah sudah menyampaikan firman Allah ya, tentang bagaimana ternyata memang Allah yang menyatakan akan ada orang-orang yang merugi tadi ya, di surat Al-Asr. Ini selanjutnya yang ingin saya tanyakan Ustazah, kalau tadi dari Allah, pesan dari Allah, firman Allah, ini kemudian adakah lagi teladan yang bisa kita teladani mungkin dari kisah-kisah Rasulullah atau para sahabat mungkin terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu agar kita tidak menjadi orang yang merugi, Ustazah? Iya Mbak Rini. Sebagaimana yang sudah ibunda kita Siti Aisyah menceritakan gitu ya, bahwa Rasulullah SAW itu membagi waktunya itu menjadi 3 Mbak. Ya, menjadi 3 bagian. 1/3 bagian itu untuk dirinya dan keluarga. Nah, kemudian 1/3 bagian lagi untuk muamalah atau melakukan tugas-tugas muamalahnya lah, seperti itu. Nah, kemudian yang 1 bagian lagi itu 1/3-nya itu untuk hubungan beliau kepada Allah. Jadi ya dari ibadah mahdoh gitu kan, di situ meliputi itu. Jadi Rasul SAW sendiri, beliau itu sudah diberikan sudah dijanjikan oleh Allah itu untuk pasti masuk surga, bahkan satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat itu kan beliau. Ya kan, sampai nanti itu kalau kita di surga itu kita cari Nabi Adam gitu, minta syafaat, Nabi Adam aja bilang, bisa memberikan. Iya, bagaimana kalau aku bisa memberikan syafaat, pasti akan kuberikan lebih dulu kepada anak-anakku. Kan tahu sendiri anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam gimana gitu kan, ya, kisah Qabil dan saudaranya gitu kan. Nah itu kemudian nabi berikutnya, Nabi Lut, Nabi Nuh dan yang lainnya, mereka juga mengalami hal yang sama gitu. Kalau beliau para nabi itu dapat memberikan syafaat, pasti sudah terlebih dahulu diberikan syafaat kepada keluarganya. Jadi memang satu-satunya yang dijanjikan oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, satu hal ini ya, sudahlah beliau itu dijanjikan masuk surga, memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi ibunda kita itu menceritakan Nabi Muhammad SAW ini ya, ibunda itu bangun tidur tengah malam tuh, bangun tidur gitu ya, kebangun gitulah. Ibunda melihat Nabi Muhammad SAW ini masih ibadah, masih melaksanakan sholat. Iya, nah kemudian sampai kakinya bengkak itu kan. Nanti sampai tidur kakinya bengkak berarti begitu lama ya? Lama gitu kan, nanti tidur lagi, bangun lagi tuh masih melaksanakan ibadah. Sampai beliau bertanya gitu, wahai suamiku, padahal dirimu tuh sudah dijanjikan sama Allah, tapi kenapa masih juga engkau sedemikian ini gitu ya, mendekatkan diri sama Allah. Nah kalau kita hari ini sibuk dengan keluarganya, aja makan nggak makan kumpul gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah ternyata itu tidak betul. Jadi ini bukan orang yang baik. Ada justru keluarganya tidak kebagian waktu gitu, Ustazah. Sibuk bekerja. Dia itu sibuk bekerja aja, pokoknya di balik meja aja, kalau nggak seminar, pergi pagi pulang malam. Ini juga bukan bagian dari golongan yang benar. Maksudnya itu bukan orang yang baik gitu loh ya. Nah kemudian dia juga beribadah terus sama Allah, dan itu juga kata Rasul itu bukan termasuk manusia yang benar juga. Jadi ketiga bagian ini yang Rasul contohkan itu harus kita kerjakan. Kenapa? Kalau misalkan kita beribadah kepada Allah saja ya, nah sedangkan kita sendiri aja belum menuntut ilmu, bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah dengan baik dan benar sesuai Al-Quran dan hadis kalau kita tidak punya waktu lagi untuk menuntut ilmu. Jadi terus aja ibadahnya aja. Jadi caranya gimana? Ya entah ikut siapa gitu loh. Padahal di sisi semua aktivitas kita pasti akan terikat dengan hukum Allah ya Ustazah. Nah, maka dari itu kan harusnya waktu kita memang dibagi. Yang tadi untuk diri kita dan keluarga, kita harus menuntut ilmu. Itu kan wajib tuh, kita kan. Nah, kemudian kita juga harus memberikan waktu kepada keluarga, memberi nafkah gitu kan. Kewajiban sebagai suami itu kan harus memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya kan gitu. Kalaupun istri juga begitu.
ya tugas istri itu harus berfungsi dengan baik dan benar gitu, Mbak Rini. Jadi harus ada waktu untuk keluarga, kemudian muamalah itu mungkin untuk yang bekerja, mencari nafkah dan sebagainya, tapi juga harus ada waktu untuk kita bertakarub kepada Allah begitu ya Ustazah, Masya Allah. Iya, jadi gimana kita mau taqarrub ilallahnya bisa diterima sama Allah kalau interaksi kita kepada sesama kita, kepada manusia sekitarnya, lingkungan kita tidak bisa bergaul dengan baik gitu kan? Kenapa kan? Kalau kita meninggal, kalau kita bermaksiat kepada Allah, Allah kita minta ampun, ya pasti akan dibukakan pintu ampunan ya. Tapi kalau kepada manusia, misalkan kita dengan tetangga kita nggak tahu dia sakit atau tidak gitu kan, kemudian dia butuh beras atau tidak dalam kondisi hari ini ya yang luar biasa, beras aja mahalnya luar biasa gitu kan. Nah, kita nggak peduli dengan sekitar kita, maka itu nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban, Mbak. Karena memang kesibukan hari ini begitu banyak yang seperti itu Ustazah. Pergi pagi, pulang sudah lelah Ustazah. Masuk rumah tutup pintu. Akhirnya dengan begitu kan jadilah kita itu kepada jadi lebih kok menjadi diri yang individualisme. Jadi tidak peduli dengan orang lain, yang penting saya sehat, yang penting saya baik ya. Semua kebutuhan-kebutuhan saya terpenuhi. Nah, kenapa? Karena dia tidak menuntut ilmu tadi. Jadi ya dia berpikirnya tentang dirinya sendiri. Apalagi sekarang kan tahu sendiri ya, masuk pengetahuan-pengetahuan dari mana saja itu kan masuk ya ke dalam kehidupan kita hari-hari ini ya. Jadi kita nggak bisa memungkiri gitu ya. Ditambah lagi memang akidah itu semakin tercerabut pada kehidupan kaum muslim seperti itu. Jadi memang di satu sisi kita harus selalu belajar, dan tentu belajar ini belajar ilmu Islam ya Ustazah, agar kita bisa mengatur waktu kita dan memanajemen waktu kita sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah tadi ya Ustazah. Menarik sekali Ustazah pembahasan kita, namun sejenak kita istirahat sejenak, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita Ustazah. Dan pemirsa LDS TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rini Alfi Majidah dalam program Indahnya Islam. Program ini akan membahas tema-tema menarik, tema-tema aktual seputar Islam tentunya. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani layar kaca Anda dengan membahas tema kerugian bagi yang menyia-nyiakan waktu. Dan untuk membahas tema ini tentunya saya tidak sendiri, karena di studio telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Ustazah Jenny Jasmar. Beliau merupakan founder Darul Quran Nur Zaini. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Masya Allah, alhamdulillah adem. Alhamdulillah, mulai hujan ya Mulai Ustazah? hujan. Mulai adem gitu. Mulai adem, sudah beberapa hari ini Mbak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hujannya membawa berkah untuk kita setiap hari ya Ustazah. Amin, ya Allah. Masya Allah Ustazah, tema kita hari ini kerugian bagi orang yang menyia-nyiakan waktu ya Ustazah. Masya Allah, ini waktu kan hal yang selalu berkaitan dengan kita setiap hari ya Ustazah. Dan tentu menarik untuk kita bahas. Dan apakah yang ingin saya tanyakan pertanyaan, apakah memang orang yang menyia-nyiakan waktu itu benar-benar merugi, dan siapa ya Ustazah yang menyatakan kerugian ini Ustazah? Iya, baik Mbak Rini, jazakillah khairan katsiron. Kayaknya sudah lama kita nggak bertemu ya. Masya Allah. Alhamdulillah masih bisa bertemu. Masih Allah berikan kesempatan ya untuk menebar kebaikan. Kerugian bagi orang yang menyia-nyiakan waktu. Nah, ini tadi kan Mbak Rini tanya, siapa tuh yang bicara, yang menyatakan kerugian itu
yang menegaskan tentang itu. Jadi di dalam Al-Quran Allah itu berfirman dalam surat Al-Asr ya. Di situ dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim wal asr, yang artinya demi masa. Ya, jadi di situ Allah itu bersumpah. Allah yang bersumpah ya. Jadi di situ wawunya itu bukan waw atop tapi waw qasam, bersumpah demi masa. Artinya manusia itu diberikan oleh Allah itu masa itu waktu atau usia gitu kan. Nah, kemudian di ayat yang keduanya di situ dikatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan apa? Merugi ya. Nah, di situ Allah mengabarkan kepada kita, menegaskan bahwa manusia itu diberikan waktu, kemudian juga dikatakan Allah kepada kita itu bahwa manusia itu merugi. Ditambah lagi ya, diteruskan lagi di ayat ketiga itu illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, kecuali gitu ya. Kecuali siapa? Dia orang yang beriman. Kemudian dia beriman, melakukan amal-amal kebajikan ya, kebaikan, dan kemudian di dalam kebenaran, serta saling menasehati di dalam kebenaran dan menetapkan kesabaran. Nah, artinya manusia yang sudah dikabarkan merugi ini diberikan waktu, usia dan sebagainya. Kenapa? Karena kita ini tidak ada yang tidak berakhir. Pasti akan berakhir gitu. Apapun yang ada di muka bumi ini pasti akan berakhir. Nah, di ayat ketiga itu kecuali yang mana gitu loh. Nah, kita ini Mbak kadang-kadang ya termasuk saya lah gitu ya, semua yang mungkin pemirsa juga di luar seperti itu, kadang-kadang selalu mencari-cari alasan. Nah, sibuk ini senantiasa kita jadikan alasan, bahkan kita jadikan kambing hitam. Misal kita diajak nih ngaji yuk gitu. Aduh, maaf Umi, anakku masih kecil gitu kan. Kayak ribet gitu kan bawa anak gitu ya. Kemudian kita menghadiri perayaan hari besar Islam yuk. Apalagi aduh kayaknya nggak bisa deh gitu. Nanti anaknya nggak bisa diam gitu ya Ustazah. Berabe gitu lah. Nah, kemudian diajak bertolabul ilmi, diajak kajian gitu ya. Padahal cuma seminggu sekali tuh Mbak. Banyak lagi pula alasan, yang kerja lah, yang ngurus rumah tangga, banyak lah gitu ya alasan-alasan itu, yang itu sibuk gitu kan. Nah, padahal kalau kita bicara sibuk, ada nggak sih manusia yang nggak sibuk? Anak kecil aja dia sibuk loh. Iya. Ya kan? Semua pasti sibuk ya Ustazah. Tapi bergantung apa kesibukannya mungkin ya Ustazah. Jadi kalau kita bicara sibuk, tidak ada manusia satupun yang tidak sibuk. Nah, apalagi kalau status sosialnya itu tinggi. Iya, tambahlah intensitas kesibukan dia itu semakin gitu loh. Semakin banyak. Ya kan, karirnya melejit ya, kemudian usahanya maju gitu kan. Ya sudah, akhirnya apa? Dia ini disibukkan oleh kesibukan-kesibukan yang dunia. Itu tadi yang tidak bermanfaat. Kenapa? Yang jadi pertanyaan ini, kalau kesibukan ini yang mengatur kita gitu ya, maka apalah jadinya gitu kan? Ya pasti sampai kita dijemput ajalnya pasti kita akan selalu sibuk. Artinya memang harus kita yang mengatur ya Ustazah. Iya. Bukan kita yang diatur oleh kesibukan kita. Iya, betul Mbak Rini. Jadi kalau kita ikuti kesibukan kita, akhirnya kita tidak akan pernah memiliki waktu. Selalu aja kesibukan-kesibukan itu yang menjadi pemikiran utama dari kita gitu. Semestinya kitalah yang mengatur kesibukan itu. Nah, seperti gini ya Mbak ya, kan kalau misalkan kita mengikuti hari-hari kita, apalagi seperti hari ini gitu ya, segala sesuatu tuh kayak atau memang sudah waktunya kali ya, kayak kereta cepat gitu ya. Ya tahu-tahu dari jam 8 tuh tahu-tahu sudah waktunya habis. Sudah pagi sudah lagi siang, gitu sudah loh. pagi lagi. Kok kayaknya sibuk terus ya, nggak pernah ada henti-hentinya gitu. Nah, makanya kalau misalkan kita mengikuti alur hari ini, kesibukan kita terus-menerus seperti itu, maka bisa jadi kita tidak akan kembali kepada Allah nanti dengan menjadi orang yang bukan merugi tadi. Padahal Allah sudah mengingatkan kita gitu loh, bahwa manusia itu merugi
seperti itu Mbak. Insya Allah. Jadi memang yang menyatakan bahwa akan ada orang yang merugi terkait dengan waktu ini Allah ya Ustazah ya. Iya betul Mbak. Iya benar. Udah ini Masya Allah Ustazah, penasaran sekali ini nanti bagaimana caranya tadi supaya kita bisa mengatur waktu, tapi mungkin nanti bisa kita lanjutkan kembali Ustazah. Kita jeda sejenak, dan pemirsa LS TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Islam. Masih bersama saya Rini Alfi Majida di program Indahnya Islam. Kita sedang membahas tema kerugian bagi orang yang menyia-nyiakan waktu. Bersama Ustazah kita, Ustazah Jenny Jasmar. Ustazah, kita lanjutkan perbincangan kita tentang kerugian bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Masya Allah, tadi Ustazah sudah membahas tentang firman Allah ya, yang menyatakan orang-orang yang merugi. Kemudian tadi bagaimana teladan Rasulullah yang mungkin bisa, bukan mungkin bisa, wajib justru ya untuk kita teladani. Nah selanjutnya Ustazah, saya penasaran ingin bertanya nih, bagaimana tipsnya gitu ya kita memanajemen waktu kita agar kita tidak termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu. Termasuk tadi kan Ustazah membahas tentang salah satu tipsnya di awal di segmen 2 tadi sudah dibahas tentang menuntut ilmu. Nah ini menuntut ilmu yang seperti apa Ustazah, dan adakah tips lain agar kita bisa memanage waktu kita? Ya Mbak Rini, tipsnya tadi sudah kita dari awal sudah kita bicarakan ya, itu adalah tolabul ilmi. Nah menuntut ilmu ini bisa di mana aja Mbak. Ya, nah kalau kayak sekarang kan sekolah juga penting, ya kan? Pendidikan formal itu penting. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa matematika juga kan, jadi ya terbelakang banget gitu kan. Sekarang itu malah harus sains ya, teknologi dan sebagainya gitu. Nah, tetapi sebagai insan manusia yang sudah tadi Allah peringatkan, itu kita juga berkewajiban untuk menuntut ilmu agama supaya kita itu enggak menyia-nyiakan waktu gitu kan. Nah, ditambah lagi kita ibu-ibu nih khususnya ya, ibu-ibu ini juga jangan sampai melek media juga, Mbak. Jangan sampai tidak melek media. Iya, maksudnya jangan sampai tidak melek media. Jadi kita punya HP, punya perangkat gadget itu bisa dimanfaatkan ya. Tidak hanya untuk kesenangan dunia saja, tapi tadi karena kita muslim ya kita juga harus mencari tahu gitu di situ. Nah, kayak sekarang nih Mbak, terkait masalah saudara kita di luar sana ya, kan sekarang lagi viral ya kalau Palestina ya, masyarakat di sana ya, anak-anak di sana, bayangkan ya dibombardir gitu ya. Lagi hafalan itu dibombardir wafat sampai 25 orang gitu, belum lagi yang sampai ribuan orang ya, kemudian diblokade ya, listrik dimatikan, terus tuh tidak ada sedikit pun rasa kemanusiaannya gitu ya. Padahal kan sebenarnya kan manusia itu kan nyawa manusia itu kan bukan kita loh yang berhak untuk menghabisinya gitu, apapun alasannya gitu kan, karena manusia ini kan yang menciptakan kan ada gitu kan, ada Allah gitu kan. Nah makanya kita juga harus melek, paling enggak loh, kalaupun kita enggak bisa ke sana ngebantuin, kan banyak anak-anak yang yatim itu kan, janda-janda itu kan, kita enggak bisa bantu. Apa kita misalkan punya uang lebih, bisa kita bantu dengan uang gitu ya, bisa kita transfer ya gitu. Kalaupun juga itu nggak bisa, selemah-lemahnya iman kita itu doakan Mbak. Nah kalau kita ini ibu-ibu ini ya nggak bisa memanfaatkan itu tadi, makanya akhirnya kita juga jadi buta semuanya, cuma tadi dunia aja gitu. Padahal itu kita memikirkan saudara kita ya kan, umat muslim itu ibarat satu tubuh Mbak. Ya kan, kalau satu tubuh mata sakit semua sakit, begitupun juga kita dengan saudara yang lain gitu loh. Jadi kita juga
ada saudara kita yang membutuhkan bantuan, harusnya kita membantu gitu. Makanya sekarang ini kalau kita nggak bertalabul ilmi, nggak menuntut ilmu, nggak memanfaatkan waktu dengan baik, maka betul-betul lah kita itu akan sia-sia. Jadi Gitu, Mbak. salah satu cara menuntut ilmu itu salah satunya adalah memanfaatkan media. Selain untuk menuntut ilmu juga bisa kita mengetahui kabar-kabar saudara kita sesama muslim begitu ya Ustazah? Iya, begitu Mbak. Jadi kalau kita cuman itu tadi HP kita pergunakan cuman buat TikTok itu kan, sosial media terus tuh Foto-foto, selfie-selfie. foto-foto, selfie-selfie, padahal tetangga yang kita lagi makan tuh, foto selfie, tetangga lagi kelaparan gitu kan. Udah gitu yang lebih Itu termasuk waktu yang sia-sia begitu. sia-sia. Apa namanya, bertengkar dengan suami, bertengkar dengan istri, naik tuh. Ya, jadi status gitu kan. Nah, itu apa namanya, sosial media itu dimanfaatkan yang hal-hal yang tidak baik, bahkan itu bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka gitu loh. Kenapa? Karena kita tidak punya ilmunya tadi. Jadi akhirnya kita apa? Merugi gitu loh. Nggak ada apa namanya, kebaikan. Punya HP, punya harta, punya anak, punya suami, punya istri, tapi itu tidak kita apa namanya, jadikan ladang pahala buat kita, ya akhirnya dia yang disebut tadi, dia akan memberatkan kita pada masa penghisapan. Karena pasti semua akan dimintai pertanggungjawaban ya Ustazah. Iya Mbak. Nah, itu sedih kalau kita lihat ya, termasuk di keluarga kita sendiri lah ya, anak-anak itu ya Allah luar biasa gitu. Kalau kita tanya, kemarin tuh ada santri saya itu nanya ke saya, Mi, kenapa sih itu Palestina itu kok di ini apa namanya, orang-orang Palestina itu diomong-omongin gitu loh, kenapa, ada apa gitu loh. Artinya mereka itu nggak paham bahwa sekarang itu ada apa namanya, persoalan besar yang terjadi gitu ya pada diri kaum muslim khususnya ya, yang ada di belahan dunia lain yang menunggu bantuan kita, menunggu pertolongan kita. Walaupun memang kita manusia itu nggak bisa melakukan banyak hal ya, itu semua keputusannya ada di tangan Allah gitu loh. Padahal Palestina ini adalah tanah al-anbiya Mbak. Iya, jadi setiap umat muslim itu justru wajib gitu loh membela tanah al-anbiya tadi, karena itu memang hak miliknya umat muslim. Masya Allah. Jadi memang salah satu cara kita memanage waktu tadi itu adalah tolabul ilmi ya Ustazah, dan kita bisa memanfaatkan segala media yang kita punya, baik televisi, gadget, sosial media dan sebagainya untuk menuntut ilmu dan mengetahui bagaimana kabar-kabar sesama muslim. Masya Allah. Mudah-mudahan saya dan pemirsa LDS TV bisa melaksanakan tips-tips dari Ustazah tadi sehingga kita semua tergolong orang-orang yang tidak merugi ya Ustazah dalam memanfaatkan waktu. Baik Ustazah, menarik sekali perbincangan kita, namun mohon maaf Ustazah, waktu juga yang sudah akan mengakhiri perbincangan kita. Di akhir perbincangan ini silakan jika Ustazah ada closing statement yang ingin disampaikan. Ya, jadi kita itu Mbak, istirahat yang sebenar-benarnya istirahat itu nanti Mbak, bukan di dunia, bukan waktu kita tidur, bukan waktu kita lagi healing itu ya, bukan, tapi ada di surga. Nah, maka dari itu manfaatkanlah kesibukan kita di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, supaya apa, nanti kita bisa beristirahat dengan tenang gitu loh, dan bahagia nanti di yaumil akhir, dalam masa keabadian ya, dalam kehidupan yang abadi, yakni di surganya Allah. Itu aja sih Mbak pesan dan kesannya. Masya Allah, jazakillah khairan katsiran Ustazah Jenny Yasmar telah bersedia hadir di studio dan membahas tentang kerugian bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Semoga Ustazah selalu sehat, sekeluarga, sehingga kita bisa berbincang kembali di indahnya Islam. Baik Ustazah dan pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi telah Anda saksikan indahnya Islam, dan program ini dapat Anda saksikan kembali di jam dan gelombang yang sama, tentunya hanya di LDS TV. Saya Rini dan kru yang bertugas mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.